Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Mulia Adanto Lubis. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Yayasan AMI dan Stikom Tunas Bangsa. Saya berasal dari kelas 21 S04 serta dengan NIM 2102157. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul video saya akan mereaksi tentang bagaimana keadaan ekonomi serta dunia bisnis pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini keadaan di dunia global sedang sangat tidak stabil, termasuk di Indonesia sendiri, di mana kita tahu bahwa perekonomian itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap kehidupan berbangsa dan juga bernegara bagi setiap negara. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana pandemi virus COVID-19 dapat menimbulkan sebuah krisis ekonomi. Menurut WHO, di mana pandemi COVID-19 ini yang hanya awalnya berada di Cina, kini sudah menyebar secara global dan termasuk negara kita sendiri, yakni Indonesia. Sebelumnya, Cina lah yang memiliki dampak paling serius terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di mana hal itu pun sudah sangat berpengaruh bagi negara kita sendiri, di mana setiap 1% pengurangan dari ekonomi di Cina, negara kita juga terdampak pengurangan sebesar 0,2% setiap adanya penurunan di Cina. Ini kemungkinan akan menyebabkan potensi adanya krisis ataupun resesi global. Adapun kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai social distancing serta karantina wilayah sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di negara kita, di mana masyarakat yang pada awalnya bebas untuk melaksanakan kegiatan perekonomian kini sudah terhambat dikarenakan situasi yang memaksa. Adapun pengaruh-pengaruh yang dapat diberikan oleh COVID-19 sebagai berikut. Pertama, kita akan dihadapkan oleh adanya kelangkaan dari kebutuhan barang pokok serta barang pangan dan bahan industri yang lainnya, di mana kita ketahui negara Cina merupakan salah satu penyuplai terbesar dari kebutuhan tersebut. Dan saat ini negara Cina yang terdampak paling serius dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga adanya terhambat dalam pemasokan suplai tersebut. Kelangkaan bahan baku dapat mengkontraksi kemampuan dari industri dalam berproduksi, di mana apabila ini terjadi dalam waktu yang cukup lama, ini akan membawa perekonomian Indonesia ke ranah yang lebih negatif lagi. Selanjutnya di sektor keuangan ada dampak dari sisi capital outflow serta capital referral dalam beberapa pekan terakhir ini. Dapat kita lihat di indeks harga saham gabungan ini, saat ini Indonesia sedang memasuki zona merah, di mana itu sangat tidak baik pada keadaan perekonomian kita. Dengan hal-hal demikian, apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia untuk menghadapi masalah perekonomian seperti ini? Untuk ini, pemerintah harus menjaga kestabilan harga dalam negara, di mana dalam hal ini kita juga harus memperhatikan bagaimana relaksasi impor dalam kebutuhan industri, kebutuhan pangan, serta konsumsi pada negara kita. Pemerintah juga harus mencari pasar baru untuk suplai baru dari bahan pokok, bahan pangan, bahan industri, serta bahan konsumsi, di mana itu akan menjadi pengganti dari negara Cina. Dari penanganan-penanganan di atas, bagaimanakah keadaan perekonomian di Indonesia pada saat ini? Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah keluar dari zona resesi, dan itu merupakan kabar yang sangat bagus bagi negara kita. Menurut yang kita lihat dari statistik BPS di atas ini, saat ini negara kita sudah tercatat secara tahunan sudah memiliki perkembangan perekonomian sebesar 7,07% dalam kuartal 2 tahun 2021, sedangkan perkembangan sebesar 3,31% secara kuartalan pada bulan April hingga bulan Juni pada tahun 2021. Kemudian secara akumulatif negara kita sudah memiliki perkembangan sebesar 3,1% pada semester 1 tahun 2021. Dengan hal tersebut, menurut saya saat ini negara kita sudah memiliki keadaan ekonomi yang cukup membaik, di mana dengan hal-hal positif di atas dapat kita lihat bahwa negara kita sudah termasuk dalam salah satu negara-negara ASEAN yang dapat terbebas dari zona merah, mendahului tetangganya seperti Malaysia, Singapura, serta Thailand. Baiklah, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan serta hal lainnya, saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.